Tanggal 4 Januari 2022, Rara mengunjungi perusahaan untuk memulai beberapa prosedur pengujian terhadap perusahaan tersebut yang didampingi oleh pihak-pihak terkait dalam perusahaan tersebut, termasuk sang direktur. Tanggal 8 Januari 2022, Rara akan melakukan prosedur pemeriksaan persediaan dalam perusahaan tersebut. Sebelum memulai pemeriksaan, beliau mengunjungi direktur terlebih dahulu untuk membicarakan beberapa prosedur dalam persediaan yang diterapkan perusahaan. Permisi Bu, silakan masuk. Auditor menjumpai direktur di ruangannya untuk menanyakan di mana letak gudang perusahaan tersebut. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, silakan duduk Bu. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik. Itu gimana kabarnya? Saya baik juga Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Nah Bu, kebetulan saya hari ini akan melakukan audit untuk persediaan. Saya mau bertanya di mana letak gudang perusahaan itu Bu? Untuk gudang tidak berada di sini Bu. Tapi tidak terlalu jauh juga dari tempat. Oke Bu, kalau begitu saya akan ke sana untuk melakukan pengecekan fisik. Dan saya juga memastikan bahwa nilai persediaan di gudang sama dengan yang disodorkan. Baik Bu, mari saya antar. Tapi sebelum ke gudang, kita akan ke ruangan akuntan terlebih dahulu ya Bu. Oke Bu, mari. Direktur menjumpai akuntan untuk meminta berkas yang diperlukan. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, hari ini auditor akan datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan persediaan. Nah, jadi tolong kamu untuk buat persediaan dan bukti-bukti yang terkait. Baik Bu, sebentar ya Bu, saya susun dulu berkasnya. Ini ya Bu, berkas-berkas yang Ibu perlukan untuk auditor kita. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Direktur dan auditor menuju gudang untuk melakukan pengecekan. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Setia. Hari ini Bu Rara akan memeriksa persediaan di gudang kita, kalau kamu temani ya. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu Ibu Rara? Bisa kamu berikan kepada saya kartu persediaan yang ada sama kamu periode tahun lalu? Baik Bu, saya ambilkan dulu. Oke. Ini Bu. Oke, terima kasih. Ini persediaan yang mau dihitung sebelah mana ya? Baik, sebelah sini Bu. Baik, saya hitung dulu ya. Ya. Ketika auditor melakukan observasi terkait bukti dan dokumen, ditemukan jika beberapa persediaan mengalami perbedaan nilai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini mengharuskan auditor untuk melakukan konfirmasi kepada direktur atas nilai persediaan. Auditor mendatangi ruang direktur untuk mengkonfirmasi. Permisi Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi begitu. Sebentar ya Bu. Saya buka dulu berkasnya. Nah, jadi begini Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan persediaan beberapa waktu yang lalu, saya menemukan beberapa perbedaan terhadap nilai persediaan, yaitu terkait nilai kertas A4, kertas A3, dan beberapa set tinta printer. Nah, itu saya tidak tahu Bu, perbedaannya terletak di mana Bu. Aduh, kalau itu saya kurang tahu Bu. Nanti saya tanyakan kepada kepala gudang ya Bu. Oh oke Bu, saya tunggu informasi selanjutnya ya Bu. Terima kasih, saya izin keluar ya Bu. Direktur memanggil kepala gudang untuk segera ke ruangannya.
Ya, selamat pagi Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Bisa tolong keluaran saya sekarang? Oh, bisa Bu. Saya kesana sekarang. Oke, terima kasih. Ya, baik Bu. Direktur menanyakan tentang kejanggalan tersebut kepada kepala gudang. Silakan masuk. Selamat siang Bu. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk dulu ya. Baik. Jadi gini, auditor bilang terdapat beberapa perbedaan terhadap nilai persediaan, yaitu terkait nilai persediaan kertas A4, nilai persediaan A3, dan beberapa set tinta printer. Kamu tahu kenapa terdapat perbedaan persediaan tersebut? Kalau itu saya tidak tahu Bu. Karena saya sudah mencatat sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan yang ada Bu. Kamu tahu bahwa kalau misalkan ada terdapat kecurangan perusahaan ini, saya akan memberikan sanksi yang tegas. Tetapi kalau misalkan kamu mengaku sekarang, saya malah bisa mempertimbangkannya. Apa aku ngaku aja ya? Kalau enggak, nanti bisa lebih bahaya sanksinya. Maaf sebelumnya Bu. Sebenarnya belakangan ini saya pernah mengambil beberapa kotak kertas A4 dan juga kertas A3 untuk keperluan skripsi saya ini. Lalu bagaimana dengan tinta printer? Apakah kamu juga? Mohon maaf Ibu, saya juga mengambil 2 set tinta printer. Kenapa kamu mengambil tanpa izin? Itu artinya kamu melakukan kecurangan. Saya sangat minta maaf Bu, saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Mohon maaf Ibu. Saya hargai prinsip kamu, tapi kamu harus mengganti semua apa yang telah kamu ambil dalam waktu 2 hari ini. Apakah kamu sanggup? Insya Allah saya sanggup Bu. Saya akan mengganti beberapa barang tersebut. Sekali lagi saya minta maaf. Kali ini saya memaafkan kamu. Tapi jika kamu mengulanginya lagi, saya akan mengambil tindakan yang tegas. Baik Bu, saya janji tidak akan menjadikan Bu. Kepala gudang menemui direktur untuk mengkonfirmasi bahwa beliau sudah mengganti barang tersebut. Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Baik Bu. Saya mau memberitahu bahwasannya barang yang sudah saya ambil sudah saya kembalikan. Oke, nanti saya informasikan ke auditor untuk dicek kembali ya. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Saya sudah mengkonfirmasi terkait perbedaan persediaan yang ada. Apakah Ibu bisa datang ke kantor hari ini? Oh baik Bu, saya akan mengecek gudang kembali untuk mengkonfirmasinya. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat siang. Iya Bu. Jadi gini, auditor kita akan mengecek kembali gudang ini untuk memastikan kesesuaian dengan data yang sudah ada. Kalau kamu bantu ya. Baik Bu. Nah jadi gini, saya melihat ada beberapa perbedaan yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu untuk kertas A4 dan kertas A3. Kalau boleh tahu terletak di mana ya persediaannya? Soalnya semalam saya hitung nggak ada. Kalau untuk persediaan ada di bagian belakang Bu. Mari saya tunjukkan. Oke, baik. Nah, ini Bu untuk persediaan kertas A4 dan A3 ini. Oh oke, kalau untuk tinta printernya terletak di mana? Ada di bagian lainnya. Oh. Kalau untuk bangku dan meja, ini persediaan pada tanggal 29 Desember periode kemarin ya? Iya Bu, persediaan tersebut tidak saya masukkan ke dalam persediaan tahun 2022 dikarenakan persediaan tersebut masuk tanggal 2 Januari 2023. Tapi syaratnya FOB shipping point kan? Iya Bu. Sebenarnya kalau syarat FOB shipping point itu harusnya dia tetap dimasukkan ke periode sebelumnya. Jadi tidak boleh dimasukkan ke periode tahun ini. Oh, gitu ya Bu. Maaf Bu, saya kurang teliti. Oke, saya rasa sudah cukup karena memang yang menjadi perbedaan hanya ini saja. Baik Bu, terima kasih. Maaf sudah merepotkan karena tidak sesuai data yang sebelumnya. Oke, saya hitung dulu ya. Baik Bu.
Auditor mendatangi ruang direktur untuk mengkonfirmasi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Bu, setelah tadi kita dari gudang, saya ingin menyarankan untuk persediaan bangku dan mejanya harus dilakukan koreksi. Saya rasa tidak perlu, Bu, karena meja dan bangku dicatat di tahun ini. Nah, kalau misalkan seperti itu sudah menyalahan aturan akuntansi Bu, karena itu tertera menyarankan FOB shipping point, sehingga kita harus mencatatnya pada periode sebelumnya di bulan Desember Bu, dan tidak boleh dicatat pada periode Januari. Kalau begitu, kalau itu yang terbaik untuk perusahaan, maka saya setuju untuk dilakukan koreksi pada persediaan meja dan bangku. Oke, baik Bu, nanti saya akan koreksi kembali ya Bu. Terima kasih, Bu. Iya Bu, sama-sama. Berdasarkan drama tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam pemeriksaan persediaan, langkah utama yang dilakukan adalah perhitungan fisik, kemudian observasi atas persediaan. Ketika auditor menemukan suatu perbedaan maka dilakukan konfirmasi kepada pihak manajemen yang bersangkutan dan ditelusuri penyebab kesalahsajian material tersebut. Apabila telah ditemukan penyebabnya maka auditor harus menyarankan langkah yang berupa koreksi. Auditor wajib memberikan arahan kepada pihak manajemen ketika terdapat salah saji material dan memberikan opini yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. The suppression, the use of marijuana.